membacakan riwayat daripada Habib Soleh Tanggul. Mudah-mudahan kita berdatang dapat barokah sini. Kelahiran dan masa kecil daripada Habib Soleh Tanggul. Meski namanya dinisbatkan pada nama kecamatan, jadi nama kecamatan Tanggul itu nama kecamatan di daerah Jember, Jawa Timur. Ia sebenarnya dilahirkan di desa Wadi Amd, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadil Awal 1313 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Ayahnya juga merupakan seorang ulama Wadi Amd bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang juga dikenal masyarakat sekitar dengan julukan Al-Bakri Al-Hamid, sedangkan ibunya adalah Aisyah dari keluarga Al-Abud Umar dari kalangan klan Masyikh Non Habaib Al-Amudi. Masa kecilnya ia habiskan untuk menuntut ilmu agama. Guru utamanya dalam bidang ilmu fikih dan tasawuf adalah ayahnya sendiri, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, sedangkan Al-Quran ia pelajari dari Syekh Said Ba'mudhij, ulama kenamaan Wadi Amd. Hijrah ke Indonesia. Beliau hijrah ke Indonesia saat Habib Soleh berusia 26 tahun atau ketika itu bertepatan dengan tahun 1921 Masehi. Ia memutuskan berhijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Perjalanan hijrah ini membuatnya sempat singgah di Gujarat, India, lalu berlabuh di Jakarta. Habib Soleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta dan berkeliling mengunjungi para ulama sampai saudara sepupunya yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah meminta Habib Soleh untuk mengunjungi kediamannya di Lumajang, Jawa Timur. Selama di Lumajang, Habib Soleh menggunakan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya dalam berbahasa Jawa. Habib Soleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh, Lumajang, dan membangun rumah di sana. Habib Soleh berdakwah keliling dari desa ke desa di Lumajang sampai 12 tahun lamanya sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Tanggul. Tidak ada yang mengetahui alasan pasti mengapa Habib Soleh sampai membawa seluruh keluarganya pindah ke Tanggul, Jember. Namun keluarganya meyakini bahwa keputusannya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhirnya menjadi pendakwah di daerah baru tersebut, Habib Soleh terlebih dahulu melaksanakan uzlah atau khalwat atau aktivitas menyepi atau mengurung diri dengan beribadah sampai lebih dari 3 tahun lamanya. Adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghaf, seorang ulama terkemuka yang berdomisili di Gresik, yang kemudian memerintahkan Habib Soleh untuk mengakhiri masa khalwat dan memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Abu Bakar memberikan Habib Soleh mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau sebagai penanda status kewalian kutub yang diembannya, sekaligus meminta Habib Soleh untuk segera menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari berhaji, Habib Soleh memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan musola di kediamannya. Aktivitas pengajian juga mulai dilakukan biasanya selepas asar, mengkaji kitab khususnya kitab An-Nasaihud Diniyah karya ulama Hadramaut Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala, yang ia sampaikan dalam bahasa masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Habib Soleh juga menghidupkan musalla dengan pembacaan zikir dan wirid yang biasa diajarkan oleh kalangan ulama Hadramaut, tempatnya berasal. Selain berdakwah, Habib Soleh juga dikenal sebagai pedagang kain dan pakaian.
Beberapa tahun kemudian Habib Soleh mendapat hadiah sebidang tanah dari seorang pengusaha setempat bernama Haji Abdur Rashid. Di atas tanah tersebut Habib Soleh kemudian membangun masjid yang diberi nama Masjid Riyadhus Shalihin dan kemudian mewakafkannya. Letaknya tepat berada di sebelah selatan stasiun Tanggul. Dakwah dan kegiatan keagamaan pun kian hidup setelah masjid ini berdiri. Wafatnya beliau, Habib Soleh wafat pada 8 Syawal 1396 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Ada pula sumber lainnya yang mengatakan pada tanggal 19 Syawal 9 Syawal 1396 dalam usia 83 tahun atau 81 tahun, atau ada juga sumber yang menyebutkan 86 tahun. Ia dikebumikan keesokan harinya setelah sholat zuhur di komplek Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul, Jember. Hingga kini haul atau peringatan kewafatannya rutin diselenggarakan setiap tahun pada 10 Syawal dan selalu mendatangkan ribuan peziarah dari berbagai daerah, khususnya Jember dan sekitarnya. Segala bentuk aktivitas dakwah dan pengajian kini juga diteruskan oleh anak cucu keturunannya. Allah alam bisawab.